Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rashida Sabrina di kelas 3, tema 2, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Nah anak-anak, kita sudah sampai pada pembelajaran ketiga ya. Mari perhatikan gambar yang ada di layarmu. Di sini ada Dayu yang sedang memberi pupuk tanaman-tanaman miliknya. Mari kita baca teksnya terlebih dahulu ya, Nanda. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, anak-anak, ternyata buah tomat itu mengandung vitamin C ya. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hijau. Kalau berwarna hijau artinya tomat itu masih muda, sedangkan jika dia sudah berwarna merah berarti dia sudah masak ya anak-anak. Nah, kita ikut bernyanyi bersama Dayu yuk. Nah, ada lagu tentang tomat. Tomat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Untuk iramanya nanti akan Ibu share ya, Nanda. Bagaimana lagu tomat ini dinyanyikan. Nah, untuk tugasnya, anak-anak, perhatikan apakah gurumu meminta untuk menyanyikannya. Jika iya, silahkan nyanyikan. Jika tidak, anak-anak ibu silahkan dengarkan saja lagu tomat ini. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Nah, anak-anak, jadi buah kelapa itu dapat dimanfaatkan semua bagian tubuhnya. Misalnya seperti buahnya, lalu daunnya bisa dimanfaatkan untuk membuat ketupat. Asal mula buah kelapa akan kita lihat pada dongeng berikut ini ya anak-anak. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Nah, ini gambar dari pohon sakti ini ya. Nah, seorang laki-laki ini pergi ke penyihir sakti yang ada di gunung yang tinggi. Ini gambar gunung yang tinggi yang akan dinaiki oleh si pemuda. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Dia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut.
Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, bersumber dari www.kidnesia.com. Jadi, dari cerita tersebut, anak-anak ibu tentu bisa menceritakan kembali. Namun, tugas menceritakan kembali, kita kembalikan lagi pada gurumu. Apakah gurumu akan memintamu menceritakan kembali kisah ini? Sekarang pesan apa yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Nah, tuliskan di buku latihanmu. Ya anak-anak, ingat jika sudah diberi tahu atau diberi perintah oleh gurumu untuk mengerjakannya, maka kerjakanlah. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk yang akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, ini adalah gambar truk yang membawa buah kelapa. Di sini ada 425 ditambah 590 buah kelapa. Jadi hasilnya 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini, nah yang 590-nya dahulu baru ditambah 425, maka ternyata hasilnya sama ya anak-anak. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Ini berlaku sifat pertukaran. Ya, masih sama dengan pembelajaran sebelumnya. Sifat pertukaran 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 420. Sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut ini ya, anak-anak. Nah, latihan berikut ini dapat kamu kerjakan. Ingat instruksi terlebih dahulu atau perintah dari gurumu untuk mengerjakannya. Jika belum ada, maka tenang saja ya anak-anak. Tunggulah apa pekerjaan yang akan diminta oleh gurumu. Kegiatan bersama orang tua menceritakan pengalamannya tentang pemanfaatan pohon kelapa. Nah, untuk orang tua di rumah, ceritakanlah pengalaman mama dan papa bagaimana memanfaatkan pohon kelapa, baik daun, buah, maupun batangnya. Nah, untuk sekedar informasi ya anak-anak, buah kelapa itu dapat memanfaatkan air kelapanya, lalu daging dari buah kelapa itu sangat enak untuk dimakan dan juga baik untuk kesehatan kita. Sekian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga anak-anak ibu dapat mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.